Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong duduk di tengah hutan yang rimbun. Daerah ini cukup terpencil. Ditambah dengan Xiaodong menyembunyikan kehadirannya. Dia tidak perlu khawatir dideteksi oleh orang lain atau binatang iblis. Beberapa kristal merah darah seukuran kepalan tangan melayang di depan Lindong seperti batu rubi yang gemerlap. Di dalam kristal iblis ini, aliran nirvana ki yang kaya diam-diam mengalir. Bahkan itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi panas. Jumlah nirvana ki dalam setengah langkah ke tahap nirvana binatang iblis setara dengan beberapa ratus pil nirvana. Oleh karena itu jumlah nirvana ki yang terkandung dalam 20 kristal iblis ini mencapai tingkat yang benar-benar mengerikan. Semua orang di medan perang kuno tahu pentingnya nirvana ki. Oleh karena itu semua orang mendambakan kristal iblis yang mengandung ki nirvana yang kuat. Namun meskipun mereka mendambakannya, tidak semua orang memiliki boneka jiwa darah sebagai penolong. Oleh karena itu jika mereka ingin menangani setengah langkah ke tahap nirvana binatang iblis, bahkan jika ada pada tingkat budidaya yang sama, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Belum lagi membunuh 20 dari mereka dalam beberapa jam seperti apa yang dilakukan Lindong. Jika berita tentang masalah ini keluar, semua orang mungkin akan terkejut karena akalnya. Pada saat ini Lindong dengan lembut mencengkram tangannya. Sebelum lubang hitam muncul dari telapak tangannya dan benar-benar menyelimuti 20 kristal iblis itu. Seketika kekuatan melahap menyembur keluar seperti gelombang pasang. Sama seperti kekuatan melahap menyelimuti kristal iblis ini. Nirvana ki di dalam kristal iblis ini dengan cepat disempurnakan sebelum mereka berubah menjadi aliran energi yang berapi-api dan terus mengalir ke tubuh Lindong. Aliran nirvana ki yang kuat mengalir melalui seluruh tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, suara lembut dan renyah benar-benar terdengar. Ini adalah pertama kalinya sejak Lindong memasuki pertempuran kuno. Dia bisa menikmati nirvana ki yang begitu kuat. Meskipun dia memiliki 10.000 pil nirvana, dia tidak menggunakannya untuk menguasai tubuh emas nirvana kecil, tetapi menggunakannya untuk memperbaiki boneka jiwa darahnya. Oleh karena itu, ini berdampak kecil pada budidaya Yuan Power-nya. Lubang hitam itu perlahan berputar dan kekuatan melahap seperti batu kilangan saat perlahan memurnikan kristal iblis di dalamnya. Kemudian itu benar-benar melahap semua nirvana ki yang terkandung di dalamnya. Saat ini itu dengan jelas menunjukkan kekuatan simbol pemakan leluhur. Jika itu adalah individu biasa, itu akan memakan waktu cukup lama untuk menyerap satu kristal iblis. Namun Lindong mampu mempersingkat proses beberapa kali. Aliran nirvana ki yang kuat terus-menerus menyembur keluar dari lubang hitam sebelum mengalir ke tubuh Lindong. Sementara itu aura bergelombang di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Xiaodong duduk di bahu Lindong. Sementara cahaya ungu gelap diam-diam mengalir keluar dan berubah menjadi layar pelindung yang membungkus tubuh Lindong dan mencegah gangguan dari dunia luar. Lindong berlatih selama sekitar 1 jam. Jauh di dalam hutan, ketika langit malam yang gelap perlahan memudar, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Begitu dia membuka matanya, kilatan terang menembus kegelapan dan melintas di mata Lindong. Ini adalah kilatan yang cukup tajam. Lindong dengan sungguh-sungguh menghembuskan udara putih. Sementara itu di sekelilingnya, getaran Yuan Power yang kuat mengalir. Getaran itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahap manifestasi puncak. Mengandalkan 26 kristal iblis yang dia peroleh malam ini, kekuatan Lindong telah melonjak lagi dan dia telah maju ke puncak tahap manifestasi. Selanjutnya aliran emas aneh yang mengalir di bawah kulit Lindong telah meningkat. Terbukti 26 setengah langkah menuju tahap nirvana binatang iblis tidak hanya membuat kekuatannya melonjak, tetapi mereka juga meningkatkan tubuh emas nirvana kecil miliknya. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya,
Senyum lembut muncul di wajah Lindong. Namun dia segera mengerutkan alisnya. Saat kekuatannya melonjak, jarak dari panggung Nirvana telah menyempit. Namun dia masih kekurangan jumlah pil Nirvana yang dibutuhkan. Untuk perjalanan ke lembah granit guntur ini, semoga aku menuai panen yang melimpah, ucap Lindong bergumam sendiri. Sebelum dia berdiri dan mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang jauh, segera kilatan berbisa melintas di matanya. Begitu dia kembali, dia harus menghabisi Jinmu. Dia bukanlah Buddha yang baik hati dan dia tahu hanya ada satu cara untuk menghadapi orang seperti dia, yaitu sebuah kematian. Sebuah aura pembunuh melintas di wajah Lindong. Segera sosoknya melintas sebelum dia melompat keluar dari hutan yang rimbun. Tepat ketika dia hendak kembali, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia berbalik untuk melihat puncak gunung yang jauh. Apakah kau merasakannya juga? Ucap Lindong menatap puncak gunung yang kabur itu, yang dikaburkan oleh malam yang tiba. Sebelum dia dengan lembut menoleh ke Xiaodou dan berkata, mata Xiaodou menyipit saat menatap puncak gunung itu. Segera cahaya ungu gelap tiba-tiba keluar dari matanya. Cahaya ungu gelap itu diam-diam melintas di langit malam. Beberapa saat kemudian, mereka kembali. Namun kali ini mereka benar-benar terbentuk menjadi layar bercahaya di depan Lindong. Tercermin pada layar bercahaya adalah gambar yang jelas dari puncak gunung. Ketika dia melihat trik dari Xiaodou, Lindong juga tercengang. Segera matanya terkunci pada layar bercahaya itu. Itu karena dia benar-benar melihat beberapa sosok duduk dengan tenang di atas puncak gunung itu. Orang-orang itu duduk dengan tenang di puncak gunung dan mereka tidak mengeluarkan suara atau getaran apapun. Dari tubuh mereka, Lindong bisa merasakan aura yang cukup tangguh. Faktanya tampaknya ada setidaknya selusin praktisi panggung Nirvana setengah langkah. Mereka dari faksi mana? Mereka sebenarnya menyembunyikan diri di tempat itu. Ucap Lindong dengan kekaguman memenuhi matanya. Pasukan kota yang mereka semua dikelilingi oleh gerombolan iblis. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada kelompok misterius di belakang mereka. Mereka seharusnya adalah anggota dari kerajaan tingkat tinggi yang tertarik dengan kunci kuno yang misterius. Ucap Xiaodou perlahan berkata, kekaisaran tingkat tinggi. Hati Lindong bergidik. Sepertinya rumor itu memang benar dan ada kerajaan tingkat tinggi yang tertarik dengan kunci kuno misterius. Karena ini adalah kerajaan tingkat tinggi, seharusnya ada praktisi panggung Nirvana yang asli, bukan? Mata Lindong menatap penuh perhatian pada layar bersinar. Dia penasaran untuk mengetahui seberapa kuat iblis seperti itu. Sama seperti mata Lindong menyapu layar bersinar. Beberapa saat kemudian, matanya akhirnya berhenti di titik tengah layar bersinar. Di atas puncak gunung itu, ada seorang pria berpakaian hitam duduk dengan tenang. Meskipun pria itu mengeluarkan aura yang paling ringan, itu bukan tanda kelemahan, melainkan kerendahan hatinya. Berdasarkan energi mental superiornya, Lindong mampu mendeteksi bahwa di bawah aura yang tidak jelas itu, ada kekuatan mengerikan yang mengalir di bawahnya. Kau memiliki penglihatan yang bagus. Sambil berdiri di samping, Xiaodou dengan santai tersenyum. Jelas terkejut bahwa Lindong dapat dengan cepat menemukan praktisi panggung Nirvana yang tersembunyi ini. Pada saat ini mata Lindong terkunci pada pria berpakaian hitam itu. Meskipun wajah pria itu buram, dia seharusnya tidak terlalu tua. Orang benar-benar bertanya-tanya seberapa kuat dirinya. Ayo pergi. Perjalanan ke pegunungan guntur granit ini cukup menarik. Bahkan kerajaan tingkat tinggi telah datang. Aku ingin tahu apakah mereka satu-satunya di pegunungan yang luas ini. Setelah menatap sebentar, Lindong tersenyum dengan lembut. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia melayang dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Sama seperti Lindong menghilang. Di puncak gunung yang jauh, seorang pria berpakaian hitam yang duduk di atas batu hijau besar tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang tenang namun tajam menatap tempat Lindong menghilang. Sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Segera dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku salah? Senior besar,
Gerombolan iblis telah mundur dan pasukan dari kota yang telah menderita korban yang cukup parah. Hahaha, mereka telah menyelamatkan kita dari banyak masalah dan membantu kita menangani gerombolan iblis itu. Saat pria berpakaian hitam itu membuka matanya, di belakangnya pria lain berbicara dengan hormat. Ya, meskipun banyak pria dari kota Hayang, namun mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hampir tidak berarti apa-apa. Kali ini lawan kita yang sebenarnya bukanlah mereka. Ucap pria berpakaian hitam itu dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata dengan tenang. Kirimkan kata-kataku. Ketika matahari terbit, kita harus bergegas. Sebelum malam tiba, kita harus tiba di pegunungan Granit Guntur. Ucap orang itu dengan serempak. Jauh di dalam pegunungan, dataran luas tercabik-cabik, sementara darah segar mewarnai tanah menjadi merah. Sementara itu mayat binatang iblis yang tidak terhitung jumlahnya menumpuk, sementara beberapa mayat manusia juga berserakan. Gerombolan iblis ini menyebabkan orang-orang dari kota yang menderita banyak korban. Meski demikian, mereka tetap bersyukur bisa selamat. Di tanah yang compang-camping, orang-orang yang tersisa mulai mengatur ulang diri mereka sendiri. Untuk sementara, area ini cukup kacau balau. Jinmu, Haisah, kalian berdua bajingan keluar sekarang. Di tengah lingkungan yang kacau ini, raungan marah tiba-tiba terdengar. Kemudian beberapa pasang mata menoleh untuk melihatnya. Hanya untuk melihat Motai dan yang lainnya menyerbu dengan marah ke arah perkemahan Jinmu. Kebanyakan orang mengerti mengapa Motai sangat marah. Lagi pula, siapapun yang ditikam dari belakang secara alami akan merasa marah. Motai, Tang Xuan, dan yang lainnya tampak muram saat mereka berdiri di luar perkemahan Jinmu. Sementara itu mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kemarahan di mata mereka. Hahaha, bagaimana dengan itu? Setelah beberapa hari ini, jangan bilang kau menganggap anak itu sebagai teman dekatmu. Itu tidak sesuai dengan reputasimu, Motai. Ucap Jinmu menatap Motai yang muram sambil tertawa kecil. Orang tua ini mungkin bukan orang yang baik hati. Namun aku mengerti arti dari rasa syukur dan balas dendam. Karena lelaki tua ini telah berjanji pada Lindong, jika sesuatu terjadi padanya malam ini, aku akan membuatmu bergabung dengannya di akhirat. Nada suara Motai sangat dalam dan dia tampak seperti akan melahapnya. Sepertinya tindakan Jinmu benar-benar membuatnya kesal. Hanya dengan kalian bertiga, ucap Jinmu menyeringai. Sementara ekspresi menghina terpampang di wajahnya. Bagaimanapun juga, ada 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak mereka. Sementara hanya ada 3 di pihak Motai. Motai, karena fakta bahwa kita saling mengenal, izinkan aku memberitahumu. Bahkan jika orang itu sudah mati, biarkan saja. Lagi pula itu tidak mempengaruhi kami berdua. Namun jika kau terus menekan masalah ini, jangan salahkan aku karena menjadi pria yang kejam. Ketika dia mendengar kata-kata Jinmu, ekspresi Motai langsung menjadi dingin. Sepertinya kau benar-benar berharap aku akan dibunuh oleh binatang iblis itu. Mengapa? Apakah kau takut aku akan kembali untuk membalas dendam? Sama seperti Motai tidak mampu menekan niat membunuh di dalam hatinya. Tawa lembut terdengar dari kejauhan. Kemudian di bawah tatapan bingung dari kerumunan, sesosok melintas sebelum muncul di samping Motai dan yang lainnya. Ketika mereka melihat sosok itu tiba-tiba muncul, domain yang kacau itu langsung menjadi tenang. Dari ekspresi mereka, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Pada saat ini seketika pegunungan yang kacau dan compang-camping segera menjadi sunyi. Semua orang menatap bingung pada pria yang muncul di sebelah Motai. Tak satu pun dari mereka yang mengira Lindong benar-benar bisa bertahan hidup setelah diburu oleh 5 binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana. Semua orang di medan perang dan bahkan ekspresi praktisi panggung nirvana yang setengah langkah berubah. Itu karena semua orang tahu bahwa jika mereka berada di posisinya, tidak mungkin mereka bisa kembali dengan selamat. Namun saat ini, Lindong tidak hanya berhasil melepaskan 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana. Dia bahkan dapat kembali dengan selamat. Kejutan yang disebabkan oleh pemandangan ini bukanlah yang kecil. Yang pertama memulihkan indera mereka adalah Moling dan yang lainnya.
Merekalah yang paling mengenal Lindong. Meskipun mereka sendiri khawatir ketika Lindong secara sukarela memancing 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana, mereka tidak putus asa seperti yang lainnya. Itu karena mereka tahu bahwa Lindong mengambil resiko yang dia yakini. Karena dia mengajukan diri, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu ketika mereka melihat Lindong muncul kembali, kegembiraan muncul di wajah mereka. Namun mereka tidak tercengang seperti yang lain. Sementara Moling dan yang lainnya merayakannya dengan gembira, Motai dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Saat mereka menatap Lindong, sepertinya mata mereka akan keluar. Setelah gagap untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menggumamkan kalimat lengkap dan mereka terlihat sangat licin dan lucu. Sial, orang itu benar-benar hidup. Keberuntungan macam apa ini? Setelah dikejar oleh 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana dan melompat tepat ke gerombolan iblis, dia masih bisa bertahan. Anak itu benar-benar diberkati surga. Hahaha. Sepertinya rencana Jinmu telah gagal. Seseorang telah kembali untuk menagih hutangnya. Itu masih harus dilihat. Ada 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah. Itu masih harus dilihat. Ada 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak Jinmu dan berdasarkan pikiranku, mereka jauh lebih kuat daripada Motai dan yang lainnya. Selain itu, konon Haisa terkait dengan kerajaan Lingyuan. Oleh karena itu ini adalah hutang yang sulit untuk ditagih. Di tengah bisikan dari kerumunan, ekspresi bingung awalnya Jinmu berubah muram. Saat dia menatap Lindong dengan berbisa, dia terkekeh. Anak yang beruntung. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu setelah itu. Berdiri di samping Jinmu, Haisa dengan erat mengerutkan alisnya saat dia menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Wah, untung dia masih hidup. Aku khawatir jika dia mati di dalam gerombolan iblis, kita akan kehilangan harta karun jiwanya." Meskipun penampilan Lindong mengejutkannya, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun mereka adalah 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak mereka. Oleh karena itu bagaimanapun mereka memiliki 5 praktisi panggung setengah langkah di pihak mereka. Oleh karena itu mereka tidak mungkin takut terhadap Lindong bisa mengalahkan mereka. Saudara Lindong, kupikir kau telah mati. Saat ini Motai telah menenangkan dirinya. Segera dia berjalan ke Lindong sebelum dia mulai berkata lagi. Jadi apa yang kau rencanakan sekarang? Kata-kata Motai jelas menunjukkan bahwa dia meminta pendapat dari Lindong. Meskipun dia hampir tidak tahu yang terakhir, dia tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dimanfaatkan. Terlebih lagi, tindakan Jinmu dan Haisa malam ini terlalu tercela. Namun meskipun dia marah, setelah tenang dia mulai menghitung perbedaan antara pihak mereka. Setelah melirik 5,5 langkah ke praktisi panggung nirvana, dia akhirnya menyimpulkan bahwa mereka memang tidak kuat dari mereka. Ketika dia mendengar kata-kata Motai, mata sedingin es Lindong dengan lembut menyapu Jinmu dan yang lainnya. Sementara aura pembunuhan samar-samar mulai keluar. Sehubungan dengan Jinmu, dia telah mencapai titik didihnya. Lagi pula dia tidak ingin ada musuh di sisinya yang diam-diam menunggu untuk menusuknya dari belakang. Dia tidak ingin mengalami lagi apa yang dia lakukan malam ini. Karena itu, malam ini Jinmu harus mati. Ketika dia melihat niat membunuh mengalir di mata Lindong, pupil Motai menyusut dengan lembut. Segera dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengakhiri malam dengan damai. Cih, Lindong, karena kau cukup beruntung untuk bertahan hidup, kau harus menghargai hidupmu. Jangan bermimpi melakukan gerakan bodoh karena itu hanya bisa mengakibatkan kematianmu sendiri. Jinmu juga mendeteksi niat membunuh di mata Lindong. Segera matanya menjadi dingin saat dia dengan dingin berteriak. Wajah Lindong tenang dan dia tidak menjawab. Kemudian dia mengambil langkah maju sebelum tombak buaya surgawinya segera muncul di tangannya. Sementara itu niat membunuhnya akhirnya menyembur keluar dan mengingatkan semua orang tentang niatnya. Semua orang di dekatnya segera mundur dan meninggalkan lingkaran. Pada saat ini semua orang di dekatnya segera mundur dan meninggalkan lingkaran besar di antara mereka.
Semua orang tahu bahwa akan ada lagi pertempuran yang menghancurkan bumi malam ini. Lindong, karena kau bersikeras menggali kuburanmu sendiri, jangan salahkan kami. Kilatan dingin yang hebat melintas di mata Jinmu. Berdiri di sampingnya, Haisa dan 3 praktisi panggung setengah langkah menuju nirvana lainnya juga melangkah maju. Seketika 5 aura kuat meletus dan itu cukup mengejutkan untuk menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Menindas orang lain menggunakan nomor superiormu. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kami takut padamu? Ucap Motai dengan menembus dingin. Sebelum dia membawa serta 2 tangsuan dan berjalan keluar. Mereka tidak punya niat untuk mundur. Saat Motai dan yang lainnya bergerak, suasana di medan perang langsung berubah tegang. Moling, apakah kalian sudah menguasai formasi yang aku ajarkan padamu? Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menoleh ke Moling dan yang lainnya dan berkata, meskipun kita tidak bisa mengalahkan praktisi panggung nirvana setengah langkah, kita bisa menahan salah satu dari mereka. Ketika dia mendengar kata-katanya, Moling dan yang lainnya langsung menjawab dengan penuh semangat. Mereka sangat ingin menguji seberapa kuat formasi itu. Serahkan Jinmu padaku. Kalian bertiga bisa menangani salah satunya. Saudara Motai, tolong bantu aku untuk mengurus 3 lainnya. Aku akan menghabisi Jinmu dengan cepat. Ucap Lindong menoleh ke Motai dan mereka berdua. Lindong, kau ingin bertarung melawan Jinmu sendirian? Ketika dia mendengar kata-katanya, Tangsuan sedikit terpana. Namun saat dia mengingat kinerja masa lalu Lindong, dia secara bertahap menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ketika kata terakhir itu keluar dari mulut Lindong, suasana tegang itu langsung meledak. Di belakangnya sosok langsung berubah menjadi bayangan hitam. Kemudian bayangan tulang yang tangguh berubah menjadi tarian tombak berbunga-bunga saat menyapu ke arah Lindong. Aku tertangkap basah sebelumnya. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau dapat mencapai hasil yang sama seperti sebelumnya? Ketika dia melihat Lindong menyerang ke arahnya, Jinmu dengan dingin berteriak. Sebelum gelombang kejut Yuan Power yang hebat menyapu dari dalam tubuhnya. Kemudian dia langsung bentrok dengan Lindong. Saat angin kencang Yuan Power yang buas itu menyapu, kilatan dingin melintas di mata Lindong, Motai, dan yang lainnya. Segera sosok mereka melintas sebelum mereka berhasil mencegat Haisa dan 3 praktisi panggung setengah langkah lainnya menuju nirvana. Setelah sebelumnya mengalami pertempuran besar, keributan kekerasan lain meletus di pegunungan. Saat mereka menatap pertarungan yang menakutkan itu, pasukan dari faksi lain dengan cepat mundur. Namun saat mereka mengamati pertarungan, meskipun mereka sangat marah dengan tindakan Jinmu, harus dikatakan bahwa faksi Motai memang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun pihak Jinmu memiliki 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah yang asli. Pada saat ini bayangan tombak tangguh yang dipenuhi aura sedingin es terbang dengan lintasan yang aneh menuju titik vital Jinmu. Sementara itu yang terakhir jelas tahu kekuatan tombak tulang buaya Lindong saat kakinya mengeksekusi langkah misterius. Pada saat yang sama, api menyala di batang baja merah menyala di tangannya saat dia melawan tarian tombak itu. Lindong, 3 pengikut manifestasi puncakmu benar-benar berani melawan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Kau pasti berharap mereka bisa menahannya untuk sementara waktu, bukan? Bagaimanapun, kau pasti sedang bermimpi. Setelah sekutuku menghabisi mereka, giliranmu selanjutnya. Pada saat ini tombak dan tongkat yang dicampur dengan Yuan Power yang biadab terus-menerus menyilangkan pukulan di udara. Sementara Jinmu mendorong semua Yuan Power di tubuhnya sampai batasnya. Karena dia tahu bahwa Lindong adalah lawan yang sulit, dia tidak punya niat untuk mengalahkannya. Selama dia bisa menghentikannya dan menunggu sekutu panggungnya yang setengah langkah nirvana untuk membantunya, mereka bisa mengelilingi Lindong dan dengan mudah membantainya. Mereka semua belum mati. Kau yang akan mati hari ini. Senyuman berbisa tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Segera cahaya keemasan yang gemilang meletus di kulit milik Lindong. Saat cahaya keemasan itu mengalir, energi yang sangat menakutkan meletus seperti gunung berapi.
Tato energi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Ketika dia merasakan getaran itu, pupil mata Jinmu tiba-tiba menyusut. Itu karena dia menyadari bahwa dibandingkan dengan pertemuan mereka sebelumnya, Lindong sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Sementara cahaya keemasan mengalir, seluruh tubuh Lindong tampaknya telah berubah menjadi kilatan emas. Sementara itu tombak tulang buaya surgawi di tangannya terbungkus oleh lapisan emas. Setelah maju ke tahap manifestasi puncak, tubuh emas nirvana kecil Lindong telah meningkat sekali lagi. Meskipun dia belum mencapai penguasaan penuh, dia memiliki penguasaan yang cukup baik. Tubuh Lindong tampak berubah menjadi cahaya keemasan. Pria dan tombak menyatu dalam cahaya keemasan itu. Segera setelah itu cahaya keemasan merobek cakrawala dengan kecepatan yang mengerikan. Seperti bintang jatuh emas yang melintas di langit malam. Dengan kekuatan yang tangguh, itu menyerang Jinmu. Keributan ini segera menarik perhatian semua orang di medan perang. Saat mereka merasakan getaran mengerikan yang bergelombang pada cahaya keemasan itu, bahkan ekspresi beberapa praktisi panggung nirvana berubah suram. Lagi pula, mereka bisa mencium aroma mematikan yang kuat yang muncul dari dalam. Reruntuhan langit gajah suci, teriak Lindong. Pada saat ini setiap helai rambut di tubuh Jinmu berdiri. Dia bisa merasakan betapa kuatnya gerakan membunuh Lindong. Segera dia tidak berani lalai sama sekali karena dia langsung mengeksekusi seni bela diri yang paling kuat. Pada saat ini seekor gajah raksasa bercahaya muncul sebelum melilit tubuh Jinmu. Dengan aura yang bisa mengejutkan langit, dia menuju ke cahaya keemasan itu. Udara di cakrawala bergetar. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran akan memanas secepat ini. Faktanya, bahkan Motai, Haisa, dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihat pemandangan itu. Tabrakan yang menghancurkan bumi akhirnya terjadi di bawah tatapan banyak orang. Kemudian kerumunan segera melihat bahwa cahaya keemasan menyusut seketika. Sebelum semua energi terkonsentrasi pada ujung tombak emas. Kekuatan tubuh emas hancurkan. Raungan yang dalam bergemuruh. Sementara cahaya keemasan yang cemerlang di ujung tombak itu tampaknya merobek langit malam. Sebuah cahaya keemasan gemilang tercermin di mata semua orang. Berkat cahaya keemasan yang mengalir itu, dia langsung merobek gajah besar yang bersinar. Pada saat ini gajah besar yang bersinar itu langsung dicabik-cabik dengan kejam. Sementara itu Jinmu yang berada di dalam menatap cahaya keemasan yang tumbuh dengan cepat di matanya. Sementara ketakutan yang mendalam akhirnya mengalir di matanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.